Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eni Wahyu Suryanti MPD selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 yang beranggotakan saya Zela Novia NIM 191700029 dan rekan saya Muhammad Agil Bahtiarudin NIM 191700069 akan menjelaskan tentang materi regulasi, standar akuntansi, dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Materi yang pertama adalah regulasi akuntansi sektor publik. Dapat kita ketahui bahwa regulasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu regulation yang artinya sebuah peraturan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata peraturan itu mengandung kaidah yang dibuat untuk mengatur dan suatu petunjuk yang dipakai untuk menata suatu tatanan dengan sebuah aturan, dan ketentuan itu harus dijalankan serta harus dipatuhi. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa regulasi publik adalah sebuah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik itu organisasi pemerintah, pemerintah daerah, partai politik, bahkan pada suatu lembaga pendidikan. Setiap organisasi publik akan menghadapi sebuah isu dan permasalahan. Hal tersebut dapat berasal dari luar organisasi maupun dalam organisasi. Maka dari itu, setiap organisasi publik pastinya mempunyai regulasi sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Untuk menghadapi isu dan permasalahan pada sektor akuntansi publik, maka regulasi publik itu dapat digunakan sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint, yaitu tentang regulasi dan siklus akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, regulasi perencanaan publik. Contoh hasil regulasi publiknya tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai tentang rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian yang kedua adalah regulasi anggaran publik yang tertuliskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 pada tahun 2006 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga adalah regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik yang tertuliskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia pada nomor 93 tahun 2006. Yang keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik yang sudah tertuliskan pada Surat Keputusan Gubernur dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah regulasi laporan pertanggungjawaban publik yang sudah tertera pada Peraturan Daerah tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban Gubernur. Regulasi dalam sektor publik adalah sebuah instrumen aturan yang secara sah diterapkan oleh organisasi publik ketika menyelenggarakan sebuah perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban. Penyusunan regulasi publik itu haruslah diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Untuk menggali segala permasalahan, haruslah melakukan sebuah penelitian. Dalam masyarakat publik itu biasanya melakukan sebuah observasi dan rumusan masalahnya sebagai berikut. Apa masalah publik yang ada? Kemudian, siapa masyarakat yang berperilakunya bermasalah? Kemudian, siapa aparat pelaksana yang perilakunya itu bermasalah? Dan yang keempat, menganalisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik. Dan yang terakhir, tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik. Regulasi akuntansi sektor publik ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi, dan yang kedua, regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi, dan yang terakhir adalah paradigma baru akuntansi sektor publik di era reformasi. Yang pertama adalah regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa prareformasi dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden pada nomor 6 pada tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian, pada regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi ini memiliki tujuan untuk mengelola keuangan negara menuju tata kelola yang baik.
Nah, dalam bentuk reformasinya meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah penataan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua penataan kelembagaan, yang ketiga penataan sistem pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keuangan. Dan yang ketiga adalah paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah sebuah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan good government. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai semua hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2004 tentang kebendaharawanan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan pada layanan hukum. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 pada tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. Selain ketiga undang-undang yang ada di atas, terdapat juga peraturan lain yang tertuliskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan selanjutnya tertuliskan pada Undang-Undang Nomor 33 pada tahun 2004 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah tertuliskan pada Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Materi kedua adalah standar akuntansi sektor publik. Penetapan standar akuntansi sangatlah diperlukan untuk dapat memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Jika tidak ada suatu standar akuntansi yang memadai, maka akan menimbulkan suatu implikasi yang negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang akan disajikan, inkronisasi dalam pelaporan keuangan, serta akan menyulitkan dalam proses pengauditan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keragaman standar akuntansi merupakan faktor yang sangat penting agar standar akuntansi dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan manfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penetapan standar akuntansi, yaitu yang pertama adalah standar harus memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Kemudian yang kedua adalah standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor agar auditor dapat melakukan dengan sangat hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam berbagai bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah standar dapat menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyusun standar akuntansi haruslah dapat menghindari standar akuntansi yang overload. Standar yang overload terjadi ketika standar terlalu banyak, standar terlalu rumit, standar tidak tegas, standar bersifat umum, standar kurang spesifik, dan standar yang pengungkapannya terlalu berlebihan. Maka dari itu, dalam sebuah penetapan standar akuntansi haruslah mempertimbangkan segala aspek untuk menentukan penetapan akuntansi. Karena penetapan pedoman akan sangat berpengaruh penting bagi keberlangsungan suatu kegiatan akuntansi. Dalam penyusunan standar akuntansi, jangan lupa kita harus menghindari segala standar yang overload karena hal tersebut akan berdampak negatif pada kedepannya. Maka dari itu, diharapkan saat menentukan standar akuntansi dapat menentukan hal-hal yang dapat berdampak baik untuk keberlangsungan kegiatan akuntansi untuk kedepannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Mbak Zila, yang berjudul Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik. Nah, jadi langsung saja ke materinya. Untuk kerangka konseptual akuntansi sektor publik, kerangka konseptual itu merupakan sistem yang koheren yang berhubungan dengan tujuan, konsep yang melandasi akuntansi yang diharapkan dapat menurunkan standar yang konsisten
dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi. Nah, kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partai politik dan juga lembaga peribadatan. Selanjutnya yaitu tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi satu tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Nah, kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sektor publik. Ketika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan sektor publik, ketentuan standar akuntansi keuangan sektor publik akan diuji menurut unsur kerangka konseptual yang relevan. Meskipun demikian, penggunaan kerangka konseptual ini sebagai acuan bagi komite penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Selanjutnya yaitu lingkup kerja konseptual akuntansi sektor publik. Sebagai sebuah siklus akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi penganggaran, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban. Dan demikian pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi yang pertama, perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban sektor publik. Baik, di sini kerangka konseptual ini dapat memanfaatkan untuk semua orang, yaitu memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan-aturan yang koheren, serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktek pelaporan keuangan yang muncul. Baik, itulah pengertian, tujuan, dan manfaat kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang sudah saya jelaskan. Mungkin masih ada yang kurang atau kurang teliti dan juga kurang metode. Saya mohon maaf. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.